warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Ya. Jangan lupa subscribe, share, ya, juga komen nanti ya. Dan jangan lupa juga di like. Sekali lagi tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video-video yang baru. Ya. Sahabat Des Rizal, malam ini hari ini kita akan bercerita tentang masalah horor sedikit. Kalau dibilang horor tidak horor, tetapi juga akan menegangkan para sahabat Des Rizal. Ya, ini ada sebuah proyek, ya, proyek perumahan. Ya, proyek perumahan itu terletaknya di Kota Pekanbaru, ya, daerah Rumbai. Di sana banyak perumahan-perumahan. Ya, dulunya di sana itu boleh dikatakan, ya, daerah itu hutan yang sangat lebat sekali. Bayangkan aja, ya, di sana itu siang hari pun apabila kita masuk hutan itu harus memakai penerangan. Begitulah gelapnya hutan itu, lebatnya. Itu menurut cerita orang-orang dulu. Tapi sekarang alhamdulillah telah banyak perumahan dan banyak pemukiman juga di sana. Ada salah satu dari sekian banyaknya perumahan, ya, dibangun di sana. Ada sesuatu terjadi, hal-hal yang tidak wajar. Pertama, saya udah bilang dulu sama kontraktornya. Ya, kita udah kenal juga lah sama dia sebelumnya itu kan. Udah kenalan juga. Dia juga pernah buka aura sama kita, meminta bagaimana auranya supaya positif lagi, supaya bosnya percaya sama dia. Ya, akhirnya alhamdulillah semua dapat bagi dia. Kepercayaan datang dari bosnya lagi. Setelah itu dapat proyek ini dia di Rumbai. Ya. Dan saya bilang sama dia, bos, kalau bisa ini lahan dibersihkan dulu. Oh iya pak, katanya, memang harus bersihkan. Tapi maksud bersihkan di sini katanya, ya, didoser. Kalau itu udah pasti. Kalau maksud saya bilang bersihkan dulu karena di sana tuh saya tengok banyak, ya, hal-hal yang mistis di sana, hal-hal gaib. Akhirnya waktu mendoser itu atau merambahnya itu atau membuka lahan di sana itu sekitar 1 hektar. Dia tidak bilang, dia tidak ngasih informasi. Dia lanjutkan aja pekerjaannya. Ya. Akhirnya setelah selesai, barulah doser di sana udah masuk juga kerja kan, udah masuk juga. Datanglah orang yang tukang pancang atau buka apa kayu apa namanya cerocok pancang. Ya kalau daerah Riau atau daerah Pekanbaru ini banyak tanah rawa, jadi harus dilakukan pemancangan atau masukkan kayu cerocok. Tapi setelah bekerja orang itu setelah mesinnya datang, bahannya udah datang, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang aneh. Bisa mesinnya tidak bisa hidup. Padahal mesin itu di tempat lain katanya, dibawa ke sini bagus, hidup katanya. Tapi dipaksa juga hidup, dipaksa juga hidup. Alhamdulillah hidup. Belum berapa lama, mungkin ada sekitar 5 kali pancang kayunya cerocok itu masuk ke dalam. Tahu-tahu pemberat itu, penghantam dia itu, besi dia itu hampir lagi mengenai kepala pekerja itu yang lagi memegang.
Nggak tahu apa sebabnya, jatuh aja padahal belum diloskan untuk menghantam kayu. Hampir lah. Akhirnya kerja juga terus, karena apa? Pasang lagi. Terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Kayaknya meleset gitu. Kayu itu lari dan itu tuh pun jatuh. Itu betul-betul boleh dikatakan sedikit lagi mengenai kepalanya. Kalau sempat kepala pekerja itu kena, waduh, astagfirullah, pecah. Itu besarnya. Akhirnya dipaksa juga mesin bekerja, mati mesin, rusak, terjadi kerusakan pada mesin. Setelah itu diganti mesin, ini diperbaiki, kebawa ke bengkel, ya, dibawa mesin satu lagi. Hasil apa? Sama aja, mesinnya nggak mau hidup. Padahal dibawa keluar atau di tempat lain hidup, tapi di sana nggak mau hidup. Ya, akhirnya tukar lagi mesin, sampai dia membeli mesin baru, dompeng baru. Hasil apa? Bukan malah hidup. Hidup sebentar baru bekerja, pecah mesin. Pistonnya pecah. Ya. Maka menjadi keheranan bagi orang-orang itu semua, bagi pekerjaannya dan juga bagi kontraktor tadi. Kenapa begini? Barulah dia ingat sama saya. Kebetulan waktu itu kita lagi ada pekerjaan juga, ya, pawang hujan ya, di daerah Pekanbaru juga, daerah Kulim. Waktu itu di sana ada semenisasi untuk perumahan juga. Jadi biar pekerjaannya lancar, waktu itu musim penghujan. Ya, kita pawang hujan juga di sana. Alhamdulillah selesai juga. Datang dia, bosnya tadi, yang kontraktor tadi. Pak, saya mau minta tolong Pak. Ada apa? Ya inilah Pak, yang kemarin kita cerita sama Bapak itu, masalah kita mau buka lahan itu, yang 2 hektar itu. Sekarang baru buka 1 hektar. Jadi, wah, terjadi yang enggak di sana. Ceritakanlah seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, akhirnya saya datang ke sana, dibawa ke sana. Ya, saya tengok. Kalau orang dengan mata awam, orang awam, mata biasa, yang tidak mempunyai kelebihan ya, tidak mempunyai indera keenam, ya tidak nampak. Tapi apa yang saya lihat di sana? Ya? Ular yang begitu besar melilit mesin itu tadi. Saya bilang sama dia, ya mana bisa mesinmu hidup? Karena apa? Ya karena ini lah, lihat tuh, ada ular di sana. Makanya mesinnya tidak mau hidup. Kan makanya aku bilang dulu sama kamu bahwa kalau mau buka lahan ini, bersihkan. Bukan bersihkannya di doser seperti ini. Kalau begini ya pekerjaan. Tapi tolong bersihkan tempat itu dulu. Atau kita minta izin dulu kepada penunggu di sini. Karena setiap tempat, di setiap area, di setiap lahan, hutan, apapun, pasti ada yang menungguinya. Sekarang, inilah kejadiannya kan. Apa udah ada yang mau jadi korban? Oh, jangan sampai lah Pak. Dan lagi ya, kalau nanti yang sampai nanti rumah pun siap ditungguin, pasti nanti ada kejadian. Rumah kamu nggak laku, ya, sepi, nggak ada yang minat.
karena aura itu tertutup. Walaupun ditunggui orang tuh, nanti orang di sana tuh akan betah, akan ditumpangi atau ditinggali sama yang makhluk-makhluk yang di sini tadi. Dia akan mengganggu karena tempat dia kamu usik, kamu ganggu. Jadi gimana lagi Pak? Ya terpaksa kita dilakukan meditasi. Kita minta izin sama dia. Ya tolong Bapak. Ya kita coba aja. Akhirnya saya minta sama dia persyaratannya kan, tolong belikan alat-alatnya yang ini. Belikan yang sanggupinnya. Ya, datang. Saya jumpai, saya meditasi sangat dengan makhluk tadi ya, ular besar tadi itu. Saya ngomong, minta maaf sama dia, karena udah kelancangan dari saudara saya ini. Marah dia. Ini tempat kami, gitu. Ini kerajaan kami, gitu. Kerajaan ular di sini. Saya rajanya. Tak boleh dia bangun di sini rumah. Ya macam mana? Kita ini semua ini kan milik Allah. Kalau di sana buat apa punya rumah begitu, punya ladang? Tempat tinggal kami kan. Ya kami juga manusia punya pingin di sini. Ya, silahkan. Kalau mau terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan, silahkan bikin rumah. Jadi saya bilang, ya macam mana? Kami tetap akan mendirikan. Saya minta izin. Kalau seandainya saudara saya ini salah, saya minta maaf. Saya maafkan. Tapi dengan syarat, kalian harus memberikan 1 ekor kerbau putih. Kalau kerbau putih nggak ada. Kerbau katanya. Nggak ada. Dia minta sapi. Saya bilang nggak ada. Nggak bisa. Jadi apa yang sanggup kamu berikan sama saya? Ya walaupun kambing pun tak akan saya berikan. Ayam pun tak akan saya berikan. Jangan ayam, telur aja yang tak saya berikan. Jadi apa? Hanya 1, yaitu Al-Fatihah. Ya, buat para yang gaib di sini, buat para penghuni di sini, semoga ini akan menjadi kesejukan, kekuatan, ya, bagi makhluk-makhluk di sini, bagi saudara-saudara gaib saya di sini. Saya mohon izin. Alhamdulillah. Karena kita hanya memohon kepada Allah, dan dia pun walaupun begitu dia ngaku ya dan ngaku. Karena saya ngomong seperti itu ya dia melunak. Kalau kita berikan saja, kalau kita berikan dia tumbal apa yang diminta, besok dia minta lagi. Dia kita kasih nyawa. Jadi terang-terangan saya bilang, saya tidak akan mengasih apapun tidak akan saya kasih selain daripada Al-Fatihah. Alhamdulillah dia menerima. Akhirnya saya bacakan doa, saya apakan semua, ya, saya izin sama dia, barulah dilepaskan mesin. Saya pegang, minta izin sama dia. Tapi dia bilang dengan syarat apa lagi satu lagi. Di waktu orang azan, masuknya waktu sholat, tolong kalian berhenti bekerja. Padahal dia makhluk gaib. Tapi dia menghargai. Orang azan kita disuruhnya, kita manusia disuruhnya. Kalau waktu azan dengar atau waktu sholat masuk, berhenti.
bekerja. Ya, kita sanggup ini. Bayangkan, makhluk gaib. Mungkin yang kalian katakan itu setan atau iblis atau siluman segala macam. Tapi dia, kita mau percaya. Waktu azan aja dihargai. Dibilang sama kita, jangan bekerja di waktu azan. Berhenti. Ya, siap. Saya sampaikan nanti kepada mereka. Barulah, setelah itu saya pagar semuanya tempat itu. Ya. Kita protek. Kita pegang protek. Nah, setelah jam 2, waktu itu kita kerja ke sana itu membersihkan jam 12 ya, tengah hari. Selama 1 jam, jam 2 kita sudah di mesin. Alhamdulillah. Sekali engkol hidup mesin. Ternyata pekerjaan itu lancar sampai proyek perumahan itu selesai. Bahkan kontraktor tadi sangat berterima kasih sekali dan sangat bersyukur sekali kepada Allah. Kenapa? Belum siap rumahnya belum siap. Peminatnya, udah banyak yang datang. Rumahnya belum siap, rumahnya udah habis. Di booking semua sama yang minat di situ. Ya. Alhamdulillah nggak ada terjadi apa-apa. Selama pekerjaan tidak ada terjadi kecelakaan kerja. Tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh lah. Bahkan sampai sekarang saya pernah datang ke sana lagi, kan saya tanya sama yang tinggal di sana, yang menempati rumah-rumah itu, ada nggak merasakan hal-hal yang tidak wajar lagi itu di rumah? Tidak ada, Pak. Tenang. Alhamdulillah. Jadi karena itu, ya kita itu dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, seperti membuka lahan, menebang pohon, kencing, jangan sembarangan. Kita harus permisi dulu, karena bukan kita saja. Sering saya ucapkan, saya bilang, bukan kita aja hidup di dunia. Kita selalu berdampingan dengan makhluk gaib tadi. Ya. Makanya saya selalu berpesan ya, setiap video saya selalu berpesan seperti itu. Ya, mudah-mudahan video kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua, juga bagi teman-teman Best Rizal. Akan menambah ilmu-ilmunya tentang masalah gaib, yang gaib. Ya. Nah, saya siapkan dulu. Untuk itu, saya cukupkan sampai di sini. Sekiranya ya, ada kesalahan ya, yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf ya. Dan pantau terus ya, channel Best Rizal. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen. Biar tidak ketinggalan, jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.